di kantor saya ini ada inilah keadaannya, suasananya nyaman Pak, ini. suasana Indonesia. Iya. Kita udah lama nggak pernah ketemu ya, Fajar. Ya, berapa tahun ya Pak Fajar? 3 tahun. 3 tahun ya, luar biasa ya, betul ya. Kurang lebih sebelum COVID ya berarti ya. Kita sering ketemu jogging. Iya. Tapi sekarang lebih fit lah saya lihat dibandingkan dulu. Iya. Ya benar ya. Dulu agak kemudian dulu ya. Kali kita bisa sharing sedikit pengalaman. Pak Fajar seorang pendidik ya, seorang dosen ya, betul ya. Cerita dong sedikit Pak Fajar, barangkali bisa kita saling sharing. Nah, saya kan punya program nih tentang visi misi saya yang saya beri nama AHJB. Nah, AHJB ini saya ceritakan sedikit, barangkali Pak Fajar bisa membantu bagaimana sih membuat visi misi ini lebih berkembang, lebih banyak PNI yang mengenal ya. Karena saya melihat saya berusaha di program saya di sini ini memberi solusi aja, ya. Memberi solusi bahwa saya menyatakan selalu saya kalau ketemu PNI itu saya ingin mereka itu belajar bisnis, intinya di sini. Jadi belajar bisnis itu ya tentu kalau di Hongkong kan ada regulasi yang melarang, ya kan. Nah saya berpikir bagaimana cara saya supaya mereka punya kesiapan, punya perencanaan, punya target sebelum mereka pulang ke Indonesia, bisnisnya sudah ada di Indonesia. Ini yang saya mau berikan ke BNI. Gagalnya dikarenakan minimnya pengalaman dan pengetahuan mereka waktu sebelum mereka itu memulai satu usaha yang baru di Indonesia. Jadi banyak contoh nih, BNI sudah punya duit banyak ya, dari hasil jeripaya mereka di Hongkong, tiba-tiba uang itu dibawa pulang Indonesia, yang tadinya anak-anaknya ingin melakukan usaha di situ, tapi di luar dugaan mereka itu lebih banyak gagalnya. Bagi saya sih wajar aja mereka gagal. Ya intinya kenapa saya temukan di sini ya kegagalan mereka itu dikarenakan satu, ya minimnya ilmu pengetahuan dan minimnya pengalaman. Benar nggak sih? Ya. Betul Pak, karena memang sampai saat ini pekerja migran kita itu yang berminat untuk let's say untuk mengembangkan potensi dirinya lewat pengetahuan mungkin kurang dari 1%. Gitu. Artinya yang tertarik ke dunia pendidikan mungkin kurang dari 1%. Nah, ya ini terbukti pekerja migran Indonesia itu ada sekitar 160.000 ya. Yang ingin ikut mengembangkan dirinya paling hanya bisa dihitung ya, kalau siswa saya mungkin hanya sekitar 130 dari 150.000. Oh ya, berarti nggak ada 1% ya, 0,1. Iya, seperti itu. Nah, betul seperti yang Pak Chandra ungkapkan bahwa banyak sebenarnya pekerja migran Indonesia ini punya usaha di tanah air. Apakah mereka buka warung, apakah mereka mengirim barang atau kirim barang dari Hongkong gitu. Nah yang jadi masalah adalah mereka tidak tahu how to manage the business, karena bisnisnya ini adalah bisnis jarak jauh. Barangkali kalau misalkan mereka ada di tanah air, mereka bisa memonitor tuh, kekurangannya ini, sehingga mereka bisa langsung melakukan perbaikan. Tetapi dengan posisi mereka di Hongkong, bisnis di Indonesia, mereka susah untuk memonitor. Jadi intinya adalah mereka punya kinerja oke lah, jangan ditanya. Mereka bisa bahasa kantor dalam 6 bulan, itu luar biasa. Berbeda dengan orang Filipina mungkin. Luar biasa. Kinerja jangan ditanya. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan pemahaman. Nah, saya di sini menghargai bahwa Bapak memiliki aku harus jadi bos. Iya Pak. Jadi memang kendalanya itu mereka punya kemampuan Pak untuk menjual, untuk menjadi sales. Tapi kemampuan how to manage. Karena kan konsep manajemen itu kan dia harus bikin plan, planning, organizing, bagi-bagi tugas, activating, harus benar-benar performance dia dari market. Dan yang terakhir
from a distance, business from a distance. Iya, Gitu. iya. Bagaimana dia bisa mengendalikan bisnis dari jauh? Oke. Nah itu perlu memang sebuah pendekatan. Di sini saya respect Pak. Jadi Iya. memang betul. Sekarang kan di Indonesia pendidikan formal ada, Iya. tetapi ada yang namanya inkubator Pak. Iya. Seperti yang Bapak lakukan ini adalah inkubator. Bukan. Ya, saya zero. Jadi saya belajar, saya menemukan, saya ada hari ini, saya menemukan banyak sekali temuan yang saya pelajari karena lingkungan saya ini kan semua PMI, ya. Dan saya udah hidup di Hong Kong 32 tahun. Saya coba mempelajari kehidupan PMI, ya. Bagaimana saya bisa memberi solusi ke mereka sekali lagi. Jadi solusi itu karena saya tahu bahwa PMI itu masa depannya di Indonesia, bukan di Hong Kong. Nah, di sini banyak sekali PMI tidak menyadari seolah-olah mereka itu bekerja sampai puluhan tahun, ya. Mereka menganggap mereka sudah di sini sudah di zona aman. Terus saya beranggapan boleh dong kita berbeda pendapat, ya. Itu sebetulnya bukan zona aman kalau menurut saya. Sebab begini, yang namanya zona aman itu kecuali kalau dia pegawai negeri, ya, negara yang mampu. Itu is okay, bisa kita sebutkan zona aman. Tapi kalau pribadi perorangan, misalnya katakanlah majikannya bangkrut, umpamanya, kan bisa juga kan, atau meninggal, ya, atau pindah ke luar negeri, berarti kan di mana letak zona amannya? Ajar ya. Kenapa? Kenapa alasannya kenapa kok bisa kayak gitu? Karena memang pertama, pendidikan formal bagus, Ya. ya. Tapi memang perlu praktek. Praktek. Kayak katakan lagi, kalau misalkan Anda ingin membuka restoran, oke, ke pendidikan formal. Kenapa? Karena itu syarat untuk masuk ke dalam sebuah komunitas. Nah kemudian dia bekerja katakanlah di McDonald, Pak. Dan saya 2 tahun. Nah dari situ dia belajar. Oh bagaimana cara memasak, oh bagaimana cara membersihkan, oh bagaimana cara memanage customer, gitu. Nah kalau ini lengkap, otomatis dia baru bisa membuka bisnis. Gitu. Oleh sebab itu memang pendidikan memang tidak bisa cepat, memang harus butuh proses, Pak. Butuh proses. Nah, memang orang yang mengerti dalam bisnis itu ada 2 sisi, Pak. Ada orang yang punya gift, seperti Pak Chandra. Oh, saya ini termasuk gift. Iya, termasuk gift. Thank you, Pak. 1 dan 1,000 people. Oke. Dengerin nih teman-teman PMI ini Pak Fajar kan teman-teman kan udah pasti banyak yang kenal dong. Pak Fajar ini seorang ilmuwan loh, ya. Jadi kunci keberhasilan seseorang itu bukan karena dia pintar sebetulnya, karena dia nggak pernah menyerah. Never give up. Never give up. Inggris. Kebetulan dia sudah 55 tahun, tetapi masih mengerjakan pekerjaan kasar. Kenapa? Karena education. Kemudian dia tidak seperti Panjang, nggak punya pola pikir berbisnis ya, Pak. Ya, untuk mengembangkan sebuah bisnis. Nah makanya betul kata Panjang, kita tidak selamanya mudah. Kita tidak kalau dalam ilmu ekonomi ada yang namanya depresiasi, Pak. Depresiasi. Iya. Nilai kita turun. Iya, betul. Yang tidak mengalami depresiasi hanya 2. Ya, apa? Tanah dan emas. Emas ya, tanah dan Itu hal itu. tanah dan emas. Kalau kita depresiasi, Pak. Manusia termasuk ya. Pak Chandra dan saya dulu mungkin 30 bisa lari 40 kali putaran. Iya. Sekarang kita udah bisa. Juga ya betul. Akhirnya yang mengalahkan kita itu usia. Betul. Ya, usia. Nah barangkali Pak Chandra sempat bilang, saya tidak sekolah. Tapi yang saya tahu, bagaimana mungkin Pak Chandra tahu banyak. Walaupun dia tidak sekolah, pasti dia baca buku atau melihat sesuatu. Nggak mungkin. Pasti dia atau punya banyak teman. Iya. Punya banyak teman dan dia dapat banyak informasi dari situ. Saya menganggap diri saya ada hari ini modal utamanya itu karena kemauan aja. Saya ada kemauan gitu loh. Saya ada tekad. Ya, gitu loh. Saya mau. Pokoknya saya mau. Saya harus sukses dan saya nggak mau tahu gitu loh. Saya nggak mau tahu apakah saya itu berhasilnya. Saya harus berhasil sampai di mana. Saya nggak mau tahu. Yang paling penting saya harus menjadikan hidup saya dari hari ke hari itu selalu lebih baik daripada hari yang kemarin. Ini prinsip hidup saya. That's the point. Ya. Tapi kemauan orang lain bisa jadi kan passion kita nggak di situ. Betul. Ya. Jadi saya mengikuti passion saya aja sudah. Oh passion saya di sini, ya saya ikuti aja. Dan saya juga
mencoba mendalami spiritual saya. Ya saya ikuti aja, dan saya juga mencoba mendalami spiritual saya. Ternyata banyak menolong saya di spiritual. Saya belajar dari Hongkong. Ya, Orang Hongkong menabung dari usia muda sampai sampai tua. Saya tinggal di Sentral. Saya lihat ada toko peti mati, Pak. Dan itu mahal, 200.000 Hong Kong dolar, atau sekitar 400 juta rupiah. Dalam hati orang menabung untuk itu. Intinya, sekapitalis-kapitalisnya orang Hong Kong, dia mempersiapkan diri untuk kematian, Pak. Dia mempersiapkan diri. Nah, jadi itu yang bisa saya lihat. Nah, terkait dengan tadi Bapak bilang kita harus pantang menyerah. Justru orang yang pantang menyerah, dia banyak dapat ilmu, karena dia melakukan percobaan itu ratusan atau ribuan. Contoh, Thomas Alva Edison bisa membuat lampu elektrik dari ratusan kali percobaan. Nah, proses gagal inilah yang membuat ilmu kita bertambah. Betul. Saya setuju. Pak Hajar mungkin nggak percaya ya. Saya ini mengalami kegagalan sepanjang hidup saya di usia muda. Waktu masih muda saya itu 15 tahun. Saya buruk banget gitu. Contoh, Thomas Alva Edison bisa membuat Waktu masih muda saya itu 15 tahun. Sebetulnya kegagalan saya itu juga ada hikmah bagi saya. Bahkan saya, jadi saya gagal dikarenakan salah bergaul, ya. Hidup sembarangan, ya. Saya gagal itu dikarenakan ya saya nggak ngerti bahwa apa yang saya lakukan itu bodoh gitu, stupid gitu. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apakah yang paling penting saya jalanin hidup aja gitu. Saya nggak pernah mikirkan jangka waktu panjang. Makanya saya nggak heran kalau ada orang lain yang mengkhianatin orang, saya nggak heran karena dia nggak ngerti gitu loh. Kalau dia ngerti, ya ada sebagian orang yang memang sengaja mau melakukan hal itu. Tapi ada sebagian orang juga memang tidak sengaja mau melakukan hal itu. Ya, dikarenakan mungkin bisa jadi karena kepepet, ya. Nah, kepepet atau ya, jadi sejahat-jahatnya manusia, kalau dia mau merubah dirinya menjadi baik, itu bisa. Gitu. Asalkan dia bisa menyadari, gitu, bahwa perbuatan dirinya itu benar-benar bisa merugikan orang lain. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita merasa bisa merugikan orang lain, bisa menyakiti orang lain, jangan kita lakukan. Iya kan? Karena ketika kita lakukan, ini berbahaya sekali loh. Itu bumerang untuk diri kita. Udah pasti. Ya, senjata makan tuan kayaknya. Gitu. Mungkin enggak seketika kita ngalami, tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian kamu bisa ngalami loh.